Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Priswendi. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai materi fisika kelas 10 semester 2 mengenai momentum dan impuls. Oke, mari kita mulai. Sebelum itu saya perkenalkan dulu asisten saya yaitu. Hai, perkenalkan nama saya Wewen. Saya di sini sebagai asisten Riswendi. Saya di sini ingin membantu Riswendi untuk memberikan beberapa contoh dan beberapa contoh soal. Oke, terima kasih. Oke, pada materi pertama ini kita akan membahas mengenai momentum. Kak, apa itu momentum? Momentum, kalian belum tahu ya? Oke, saya sini akan menjelaskan apa itu momentum. Momentum itu adalah besaran yang dimiliki oleh suatu partikel yang bergerak. Contohnya itu kayak di atas sini. Terima kasih Randy. Oke, saya di sini ingin menjelaskan kepada kalian beberapa contoh momentum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah seseorang yang mengendarai sepeda motor, dan yang kedua adalah seseorang sedang mengendarai sepeda, dan yang terakhir adalah truk yang sedang berjalan. Oke, dari ketiga video tersebut bisa dikatakan bahwa benda tersebut memiliki momentum. Kenapa? Karena benda-benda tersebut memiliki massa atau berat, itu sudah pasti. Dan yang kedua itu benda tersebut bergerak atau memiliki kecepatan. Intinya itu semuanya bergerak, tidak ada yang diam. Oke. Dan juga dari contoh momentum itu ada contoh yang lain seperti kereta yang bergerak, gerobak, mendorong gerobak, dan lain sebagainya. Oke, kembali lagi bersama Riswendi. Oke teman-teman, dari contoh di atas tadi kita mengetahui bahwa momentum itu berhubungan dengan massa dan kecepatan. Itu seperti ini. P sama dengan M kali V. Dan juga momentum itu sama dengan besaran vektor. Jika nih teman-teman, jika kecepatannya dan momentum ke arah kanan bernilai positif, dan kecepatan dan momentum itu ke arah ke kiri bernilai negatif, seperti ini. Dan contoh soalnya akan dibahas sini. Kita akan membahas soal pertama tentang momentum. Oke. Di sini momentum itu kita membahas, momentum itu adalah P sama dengan M dikali V. Itu harus diingat ya teman-teman, dicatat kalau bisa. Oke, kita pertama kita tulis diketnya dahulu. Diket. Oke, kita soal sebuah bus bermassa, itu ada masanya, kita dari masanya berapa? 5 kg. Oke, kita tulis diketnya masanya itu massa sama dengan 5000 kg. Oke. Di sini saya garisi ya supaya tidak salah sangka. Takutnya salah sangka ya kan. Oke, bergerak dengan kecepatan tetap dengan kecepatan itu kecepatannya 10 meter per sekon. Kita tulis V sama dengan 10 meter per sekon. Oke, berapa momentum? Oke, tanya momentumnya, kita tulis ditanya P sama dengan tanda tanya. Oke, kita tulis jawab. Kita tulis rumusnya yang tadi itu P sama dengan M kali V. Itu P sama dengan M dikali V. Nah, dengan kita masukkan rumusnya, massa 5000, V-nya 10. Itu tulis 5000 dikali 10 sama dengan 50.000 kilogram meter per sekon. Gimana? Mudah bukan? Kita hanya perlu masukkan semua angka ke dalam rumus sehingga kita bisa mengetahui jawabannya. Oke? Mudah bukan?
Ya, mudah sekali. Ya, mudah. Saja soal nomor kedua. Mobil A masanya 2000 kilogram. Kita tulis di cat. Masa mobil A sama dengan 2000 kilogram. Dengan itu adalah kilogram teman. Ketinggalan. Dengan kecepatannya 30. Kita tulis kecepatan mobil A sama dengan 30 meter per sekon ke arah ke kanan, sehingga bernilai positif. Oke teman-teman, kalau misalnya dia itu ke arah ke kanan, ya, kalau arah ke kanan dia bernilai positif. Kalau arah ke kiri dia bernilai negatif. Oke, kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan bernilai positif. Itu juga harus diingat ya teman-teman, jangan sampai lupa. Mobil B masanya 2000. Ini G nya kok tinggal terus ya. 2000 kg. Kita tulis ya. Masa mobil B sama dengan 2000 kg. Dengan G nya ketinggalan lagi. Dengan kecepatan 20 meter per sekon ke kiri. Nah, kalau ke kiri itu dia bernilai negatif ya teman-teman. Kita tulis negatif 20 meter per sekon. Ingat ya, kenapa negatif? Karena dia arahnya ke kiri. Berapa besar momentumnya? Ditanya momentum berapa. Oke, pertama kita cari momentum dari mobil A itu. Momentum mobil A sama dengan massa mobil A dikali kecepatan mobil A. Tinggal kita masukkan aja tadi massanya berapa, V-nya kecepatannya berapa. Massanya itu 2000 kg dikali 30 meter per sekon sama dengan 60.000 kilogram meter per sekon. Oke, selanjutnya kita cari momentum dari mobil B. Kita tulis momentum dari mobil B sama dengan massa mobil B dikali kecepatan mobil B sama dengan 2000 dikali negatif 20 sama dengan negatif 40.000 kg meter per sekon. Oke, selanjutnya kita jumlahkan dari momentum mobil A dan momentum mobil B. Oke, momentum mobil B sama dengan ya, momentum mobil A 60.000, momentum mobil B negatif 40.000. Kita tulis 60.000 ditambah negatif 40.000 sama dengan 60.000 itu 0 teman-teman, 0 60.000 dikurang 40.000 sama dengan 20.000. Itu titik ya, 20.000. Oke, gimana? Mudah bukan? Kita tinggal memasukkan rumusnya dari mobil A, mobil B, kecepatan mobil A, mobil B. Kita cari momentumnya, momentum dari mobil A, mobil B, baru kita jumlahkan dari momentum mobil A dan momentum mobil B. Oke, mudah bukan? Oke teman-teman, kita akan masuki materi yang kedua, yaitu mengenai impuls. Kak, impuls itu apa, Kak? Impuls ya. Oke, saya akan jelaskan. Impuls itu adalah peristiwa gaya pada suatu benda dalam selang waktu yang sangat singkat. Contohnya seperti gimana ya? Seperti ini ya. Terima kasih Swendi. Oke. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak ada di sana.
karena mengeditnya sangat lama karena waktunya sudah mepet sehingga saya ada. Oke, kita kembali ke pembahasannya. Saya di sini ingin memberikan kepada kalian beberapa contoh impuls dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama itu adalah seseorang yang sedang memukul bola voli, dan yang kedua seseorang yang sedang menendang bola kaki. Oke, dari contoh-contoh tadi sudah dikatakan bahwa benda-benda tersebut mendapatkan impuls karena contoh pertama, bola kaki. Mula-mula kecepatan awal bola kaki itu biasa, tetapi setelah diberi dengan gaya yang kuat dalam waktu yang singkat, kecepatannya menjadi berubah. Itu sudah disebut impuls. Dan juga contoh kedua itu bola voli. Bola voli awalnya mengarah kepada lawan, namun tiba-tiba diberi dengan gaya dalam waktu yang singkat sehingga bola tersebut balik lagi kepada kita. Itu bisa juga disebut perubahan momentum. Oke. Dan juga ada contoh-contoh yang lainnya seperti seseorang yang memukul bola kasti, seseorang yang sedang memasang paku dengan penukul, dan juga di helm juga ada impuls. Oke, untuk di helm itu saya tidak membahasnya kali ini. Sekian dari contoh-contoh tersebut, kembali kepada Rizwendi. Ya, dari contoh yang sebelah situ tadi, kita tahu bahwa impuls itu berhubungan dengan gaya dan selang waktu. Sehingga impuls itu tercipta rumus itu impuls sama dengan gaya dikali selang waktu. Ini ya. Nih. Oke, impuls itu juga dapat menyebabkan perubahan momentum. Jika momentum awal benda adalah P1 sama dengan M kali V1, dan momentum akhir benda adalah P2 sama dengan M kali V2. Maka impuls itu dapat menyebabkan perubahan momentum. Contohnya seperti ini ya, rumusnya ya. Oke. Dan juga kita setelah ini akan membahas soal yang akan dibahas oleh Wewan. Oke, kita lanjut ke soal impuls. Sebuah bola voli dipukul dengan gaya 20 Newton dengan waktu 0,01 sekon. Berapa besar impuls? Oke, dari soal ini kita membahas soal rumus impuls, yaitu impuls sama dengan F kali delta T. Itu harus diingat. Oke, kita tulis dikit dulu. Sebuah bola voli dipukul dengan gaya berapa? 50 Newton. Gaya itu F sama dengan 50 Newton dengan waktu 0,1 sekon. Waktu itu delta T sama dengan 0,01 sekon. Berapa besar impuls? Ditanyanya berarti impulsnya, berarti impuls I sama dengan tanda-tanya. Jawab. Impuls sama dengan gaya dikali delta T. Gayanya 50, delta T 0,01 kali itu ya, 50 dikali 0,01 sama dengan 0,5 Newton kali sekon. Ya, mudah kan? Kita tinggal masukkan rumus. Pokoknya intinya hafalkan rumus. Oke, soal yang kedua itu rumusnya sama, impuls sama dengan F kali delta T. Soal kedua, terus diket dulu. Maaf, ini salah, kita hapus dulu, nanti. Oke. Cristiano Ronaldo mengambil tendangan bebas mendapat garis area penalti jika ia menendang dengan gaya 300 Newton. Itu ada gaya, kita tulis F sama dengan 300 Newton, dan kakinya bersentuhan dengan bola dalam waktu 0,15 sekon. Delta T sama dengan 0,01
15 sekon. Itulah berapa besar impuls. Ditanya, impuls sama dengan tanda tanya. Ya, kita tulis jawab. Impuls sama dengan F kali delta T. Tinggal kita masukkan rumusnya, F nya 300, delta T 0,15. 300 dikali 0,15 sekon sama dengan 45 Newton kali sekon. Ya, udah kan? Gimana? Kita cukup menghafalkan rumusnya saja. Oke? Gimana? Mudah bukan? Oke, thank you semuanya sudah menonton video ini. Oke, sekianlah video penjelasan mengenai momentum dan impuls. Semoga kalian yang setelah menonton dapat paham dengan cepat dan mengerti tata cara mencarinya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penulisan atau apapun itu. Saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait guys, before the video ending, I have one question. How many I say okay? Okay, thank you for watching. Bye bye.